Alhamdulillah hamdan mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat karunia, nikmat, kesehatan, kemudahan dari Allah sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita untuk dapat berkumpul kembali di majelis ilmu yang kita cintai ini. Ahlan wa sahlan Al-Ustaz Abu Muhammad hafizahullahu ta'ala. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikunna akhwat wa ummahati fillah yang telah hadir di Tauhid kajian siang hari ini. Dan ahlan wa sahlan wa marhaban bikunna pada segenap media partner yang sudah hadir di kajian Tauhid siang hari ini. Ya, tak lupa pula sholawat beriring salam kita hadiahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, manusia paling mulia di muka bumi ini, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga yang nanti kita, anak-anak kita, keluarga kita menjadi salah satu umatnya yang taat dari beliau dan berkumpul bersama beliau di surga Firdaus kelak. Allahumma amin. Sebelum memulai kajian siang hari ini, izinkan saya selaku MC untuk membacakan tata tertib dalam bermajelis. Yang pertama, mari kita meluruskan niat dalam menuntut ilmu karena Allah Rabbuna Jalla Jalaluhu. Kedua, mempersiapkan hati serta berdoa kepada Allah agar diberikan tauhid untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, mempersiapkan buku catatan dan pena untuk mencatat faedah ilmu dan nasihat yang akan disampaikan oleh Ustaz. Yang keempat, menjaga adab bermajelis ilmu, mengingatkan kepada tempat, mempersiapkan video dan mic agar tidak terbukti. Yang kelima, juga dipersilakan bertanya melalui chat Zoom. Demikian tata tertib kajian hari ini. Dengan Ustaz pada kajian tauhid ini insya Allah bersama Al-Ustaz Hafizahullah Ta'ala yang bertema takdir Allah. Jadi sebelum mulai acara, ini pertama membacakan profil singkat Al-Ustaz Abu Muhammad Syihabuddin Al-Atsari, alumni Institut Pertanian Yogyakarta dan Ma'had Ilmi Al-Madinah Surakarta. Salafiyah Khulafaur Rasyidin, pengatur serial belajar tauhid Hijrah APP, penasihat Lembaga Kemanusiaan Syirkat Ta'awun Balun Batu, pembina Yayasan Pendidikan Islam Ar-Raudhah dan Yayasan Riyadul Jannah Al-Islamiyah. Dan beliau pengisi kajian tetap di beberapa kajian di beberapa tempat di Balun Batu dan Sumatera Utara, tepatnya di Kabupaten Madinah Rakis Selatan. Lalu Hafizillah, kita tunggu Al-Ustaz Abu Muhammad kajian kami yang hari ini. Alhamdulillah waktu dan tempat sudah kami persiapkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa la udwana illa 'alal zalimin wa la 'aqibatu lil muttaqin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا آمين يا رب العالمين. Kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rahimani wa rahimakumullah, wa barakallahu fikunna. Insyaallah dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala kita lanjutkan kajian rutin kita, kajian aqidah Islamiyah dari kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah. Kita masih membicarakan tentang tauhidullah, tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala, dan masih pada pembahasan tentang sebagian dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita sudah membaca perkataan penulis khalaqal khalqa bi ilmihi. Khalaqal khalqa bi ilmihi. Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk-makhluknya dengan ilmunya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk-makhluknya dengan ilmunya. Ini kemarin sudah kita sebutkan. Ini merupakan muqaddimah atau pengantar untuk pembahasan tentang takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini pengantar untuk pembahasan tentang takdir Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, kenapa pembahasan tentang takdir Allah Subhanahu wa taala dimasukkan di dalam pembahasan tentang sifat-sifat Allah? Ya, kenapa pembahasan tentang takdir Allah itu dimasukkan di dalam pembahasan tentang sifat-sifat Allah? Sebabnya adalah karena takdir, yang menakdirkan itu kan perbuatan Allah. Ya, menakdirkan itu perbuatan Allah. Dan perbuatan Allah itu bagian dari sifat Allah. Ya, perbuatan Allah itu bagian dari sifat Allah. Sudah kita maklumi bahwasanya rukun iman itu ada berapa rukun iman? Ada 6 ya. Nah, kemudian keimanan terhadap takdir rukun yang keberapa? Rukun yang ke-6. Nah, waktu mina dari khairihi wa syarrihi, dan kau juga beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Nah, jadi keimanan terhadap takdir merupakan salah satu rukun dari rukun-rukun keimanan. Sedangkan rukun keimanan yang 6 itu sudah pernah kita sebutkan. Itu satu paket. Ya, rukun iman yang 6 itu satu paket. Harus diimani seluruhnya. Tidak boleh diingkari salah satunya saja. Siapa yang mengingkari salah satunya saja, maka dia bukan orang yang beriman. Ya, dia bukan orang yang beriman. Dan termasuklah siapa yang mengingkari takdir Allah Subhanahu wa taala, dia bukan bagian dari orang yang beriman. Meskipun dia beriman kepada Allah, dia beriman kepada malaikat-malaikat Allah, dia beriman kepada Rasul-Rasul Allah, dia beriman kepada kitab-kitab Allah, dan juga beriman kepada hari akhir. Kalau dia tidak beriman kepada takdir, dia bukan orang yang beriman. Karena rukun iman yang 6 itu merupakan satu kesatuan, harus diimani seluruhnya. Nah,
Kemudian ya, sebagian ulama di antaranya adalah termasuk penulis kitab ini. Al-Imam apa bukan kitab ini, kitab yang lain. Al-Imam Abu Iz Al-Hanafi. Kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim Az-Zawjiyah, mereka itu mengatakan rukun iman itu cuma 5. Ya, rukun iman itu cuma 5. Beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, dan kepada hari akhir. Tidak disebutkan keimanan terhadap takdir. Pertanyaannya, apakah mereka tidak mengimani takdir? Mereka mengimani takdir. Hanya saja mereka memasukkan keimanan terhadap takdir itu bagian dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena menakdirkan itu perbuatan Allah, dan perbuatan Allah bagian dari sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, makanya di sini ketika menyebutkan sebagian dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, penulis rahimahullah menyebutkan tentang takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau mengatakan khalaqal khalqa bi'ilmihi. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluk-makhluknya dengan ilmunya. Ini berarti bahwasanya ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mendahului penciptaan para makhluk. Ya, ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala mendahului penciptaan para makhluk. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengetahui tentang makhluknya sebelum Dia menciptakannya. Pertanyaannya, sejak kapan Allah mengetahui tentang urusan makhluknya, Bu? Sejak zaman asal, sejak zaman yang tanpa permulaan. Sebagaimana zat Allah juga azali. Kalau itu ada tanpa permulaan, ilmu Allah juga ada tanpa permulaan. Dan kita sudah sebutkan bahwasanya mengimani ilmu Allah, ya, mengimani ilmu Allah itu adalah dasar yang paling dasar dari mengimani takdir Allah. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengetahui segala sesuatu yang terkait dengan urusan makhluknya sebelum penciptaan para makhluk. Kemudian apa yang dia ketahui tentang urusan makhluknya tersebut dia catat, dia tulis di dalam kitabnya yang bernama Al-Lawh Al-Mahfuz. Kapan itu terjadi? Ketika dia menciptakan makhluknya yang pertama. Siapa makhluk Allah yang pertama, Bu? Al-Qalam. Yang Allah perintahkan untuk menulis ketentuan takdir seluruh makhluk, dan itu terjadi 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Maka semua yang ada dan semua yang terjadi itu adalah ciptaan Allah. Itu ciptaan Allah. Kenapa sesuatu itu ada dan kenapa sesuatu itu terjadi? Karena diciptakan oleh Allah. Kenapa Allah menciptakannya? Karena Allah menghendakinya. Dan dia telah menulis hal itu sebelum 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Dan apa yang dia tulis di dalam Lauhul Mahfuz 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi itu sudah ada di dalam ilmunya sejak zaman azali. Nah, ini pengulangan-pengulangan itu ya. Ini sudah beberapa kali kita sampaikan. Kita baca apa yang disebutkan oleh Syekh Hafizahullah Ta'ala. Khalaqal khalqa bi'ilmihi. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluk-makhluknya dengan ilmunya. Berarti ilmu Allah mendahului penciptaan para makhluk. Sebelum makhluk itu ada, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengetahui makhluk itu akan ada. Nah, makhluk itu akan ada. Di sini Syekh mendatangkan ayat yang ke-14 dari surah Al-Mulk. Nah, ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Bagaimana mungkin tidak mengetahui yang telah menciptakannya, dan dia adalah zat yang maha lembut lagi maha mengetahui. Ini ayat yang ke-14, Bu. Ini agak susah dipahami kalau tidak dibaca ayat yang sebelumnya. Ada yang hafal surah Al-Mulk, ayat yang ke-13 bagaimana? Wa asirru qawlakum aw ijharu bi.
Wa asirru qaulakum aw ijharu bih innahu alimun bidatis sudur. Allah mengatakan, sembunyikanlah ucapanmu, rahasiakanlah ucapanmu, atau nyatakanlah ucapanmu, innahu alimun bidatis sudur. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui apa yang ada di dalam dada, apa yang tersembunyi di dalam dada. Jadi kita berucap keras-keras atau kita berucap pelan-pelan, nah kita menyatakan apa yang ada di dalam hati kita atau kita tetap merahasiakannya, Allah mengetahui apa yang ada di dada-dada kita. Allah itu alimun bidatis sudur. Allah mengetahui semua yang tersimpan di dalam dada. Ya, Allah mengetahui semua yang tersimpan di dalam dada. Wa asirru qaulakum, rahasiakanlah ucapan kalian, awijharu bih, atau nyatakanlah dengan terang-terangan, innahu alimun bidatis sudur. Sesungguhnya dia, Allah Subhanahu wa taala, mengetahui apa yang tersimpan, apa yang dirahasiakan di dalam dada. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Bagaimana tidak mengetahui yang telah menciptakannya, sedangkan dia itu adalah al-latif al-khabir. Al-latif, al-latif artinya adalah zat yang maha lembut. Nah, al-latif artinya adalah zat yang maha lembut. Al-khabir, apa arti al-khabir itu? Maha mengetahui. Nah, al-khabir itu maha mengetahui, tetapi penggunaan al-khabir untuk makna maha mengetahui itu biasanya digunakan untuk segala sesuatu yang gaib, segala sesuatu yang dirahasiakan. Berarti Allah mengetahui semua yang gaib, Allah mengetahui semua yang dirahasiakan, Allah mengetahui semua yang disembunyikan. Apa yang ada di dalam hati kita yang tidak diketahui oleh manusia, Allah itu mengetahuinya. Nah, Allah mengetahuinya. Apa yang ada di dalam hati kita, apa yang disembunyikan di dalam hati kita yang tidak diketahui oleh siapa saja dari kalangan manusia dan makhluk Allah yang lainnya, Allah mengetahui. Maka dari sini kita itu seharusnya malu, ya, kita itu seharusnya malu kalau di dalam hati kita itu ada sesuatu yang nggak pantas ada di sana. Apa misalnya? Dengki, misal dengki kepada si fulan, kepada si anak, benci misalnya, benci yang tidak syar'i, benci kepada si ini, benci kepada si itu. Itu Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada di dalam hati kita, apa yang disembunyikan di dalam hati kita. Dan pada hari kiamat nantinya akan Allah bongkar seluruhnya. Ya, pada hari kiamat nantinya Allah bongkar seluruhnya. Yauma tubla as-sarair, hari di mana rahasia-rahasia itu dibongkar seluruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita mungkin malu kepada manusia kalau ketahuan ternyata kita benci kepada si fulan tanpa alasan yang benar, kita dengki kepada si alan tanpa alasan yang benar. Kemudian ya, perasaan-perasaan itu kita pendam di dalam hati kita, orang lain tidak mengetahuinya, tapi Allah mengetahuinya. Dan kelak akan Allah bongkar pada hari kiamat nantinya. Yauma tublas sarair. Maka di antara doa orang yang beriman itu, la tukhzuni yauma tubla as-sarair. Ya Allah, jangan engkau permalukan aku pada hari di mana dibongkarnya rahasia-rahasia. Allah Al-Khabir, Allah mengetahui semua yang dirahasiakan, semua yang disembunyikan, sebagaimana Dia mengetahui semua yang ditampakkan.
Maka sebagaimana kita menjaga ucapan kita, menjaga sikap kita, kita juga harus menjaga hati kita. Jangan ada di dalam hati kita itu perasaan-perasaan yang tidak pantas, yang tidak beralasan, baik terhadap Allah ataupun terhadap sesama hamba. Buruk sangka kita kepada Allah, sudah berdoa tidak dikabulkan juga, misalnya. Bisa kita tidak mengatakannya, tetapi Allah tahu kita itu berburuk sangka kepada. Nah, buruk sangka kepada manusia, iri kepada manusia, benci kepada manusia. Allah mengetahui itu semua. Nah, salah seorang guru kami, semoga Allah senantiasa menjaganya, beliau mengatakan, ada dua orang. Ini sekedar sebuah apa ya, gambar. Ada dua orang. Kedua-duanya itu sama-sama sedang duduk-duduk saja. Duduk-duduk saja di teras rumahnya sambil ngopi. Tidak ada yang diperbuat oleh tangan, oleh anggota badannya. Tetapi yang pertama panen pahala, yang kedua panen dosa. Kenapa bisa berbeda? Iya. Yang pertama panen pahala dengan apa yang diamalkan oleh hatinya. Yang kedua panen dosa juga dengan sebab apa yang diamalkan oleh hatinya. Yang pertama dia berbaik sangka kepada Allah, berharap keluasan rahmat Allah, takut terhadap azab Allah, mencintai Allah, mengagungkan Allah, mencintai Rasulullah, mencintai kaum muslimin, mengharapkan kebaikan untuk kaum muslimin, membenci kekufuran, kesyirikan, kemaksiatan. Nah, dengan amalan hatinya yang seperti itu, dia mendapatkan banyak pahala. Sementara yang satunya lagi panen dosa. Kenapa panen dosa? Ada buruk sangka di dalam hatinya kepada Allah. Ya, ada buruk sangka di dalam hatinya kepada Allah. Ada kebencian di dalam hatinya terhadap sesama orang yang beriman. Ada kedengkian di dalam hatinya terhadap saudaranya seagama. Ya, jadi kedua-duanya tidak berucap apa-apa, tidak berbuat apa-apa dengan tangannya dan dengan anggota tubuhnya, tetapi kedua-duanya dapat balasan dari Allah. Ada yang dapat pahala, ada yang dapat dosa dengan sebab apa yang dilakukan atau diamalkan oleh hatinya, dengan sebab gerak-gerik yang ada di dalam hati. Makanya kita jangan menyepelekan amalan-amalan hati, Bu. Nah, jangan menyepelekan amalan-amalan hati. Di antara manfaat belajar tauhid ini, di antara manfaat belajar tauhid ini agar kita memiliki prasangka yang baik, prasangka yang benar terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini di antara manfaat belajar tauhid agar kita itu memiliki prasangka yang baik, prasangka yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu didapat dengan sebab kita lebih mengenali Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita telah berwasiat. Kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, "Wala tamutunna illa wa antum tuhbil wa anta tuhsinul dhanna billahi azza wa jalla." Apa bukan seperti itu? Wala yamutunna ahadukum illa wa huwa yuhsinul dhanna billahi azza wa jalla. Kata Nabi, jangan sampai salah seorang di antara kalian itu meninggal dunia. Ya, jangan sampai salah seorang di antara kalian itu meninggal dunia kecuali dalam keadaan dia berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini peringatan dan wasiat dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita meninggal dunia, jangan sampai kita itu menghadap Allah Subhanahu wa taala kecuali dalam keadaan kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang kemarin telah kita jelaskan, ya, orang yang beriman itu menyandarkan semua keberhasilannya, pencapaiannya, kesuksesannya kepada kemudahan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak menyandarkan kepada potensi dirinya.
Dia tidak sandarkan pada kecerdasannya, kekayaannya, kekuatannya, kehebatannya, kedudukannya, tidak. Ini kan amalan hati, Bu. Nah, ini adalah amalan hati. Nah, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kita kembali kepada pembahasan Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Khabir, mengetahui semua yang samar, yang dirahasiakan, yang disembunyikan, yang gaib, termasuk yang ada di dalam hati-hati manusia. Nah, kita lanjut. Fa khalquhu dalilun ala ilmihi subhanahu wa ta'ala wa qudratihi. Maka penciptaan Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluk-makhluknya, ketika Allah menciptakan makhluknya, ini adalah dalil atau bukti tentang ilmu Allah dan tentang qudratullah, kemahakuasaan Allah, kemahamampuan Allah. Allah menciptakan sesuatu berarti Allah telah mengilmui tentang sesuatu tersebut. Ilmu Allah mendahului penciptaan para makhluk, dan Allah menciptakan makhluknya dengan kudrahnya, dengan kuasanya, dengan kemampuannya yang telah berlalu penjelasannya. Ya, kudratullah itu tidak bisa dilemahkan oleh sesuatu apapun juga, maka apa yang dia kehendaki pasti terjadi. Nah, apa yang dia kehendaki pasti terjadi. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kana Allahu liyu'jizahu min syai'in." Allah Subhanahu wa taala itu tidak bisa dan tidak mungkin dilemahkan oleh sesuatu apapun. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin dilemahkan oleh sesuatu apapun, baik yang di langit maupun yang di bumi. Is-samawati wal ardi, tidak ada sesuatu pun, tidak ada siapapun baik yang di langit maupun yang di bumi yang bisa melemahkan Allah Subhanahu wa taala, yang bisa menghalang-halangi kehendak Allah Subhanahu wa taala. Innahu kana aliman qadira, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang Maha mengetahui dan Maha mampu. Maha mampu atas segala sesuatu. Ya, jadi sekali lagi, ketika Allah menciptakan sesuatu, kemudian sesuatu itu terwujud atau sesuatu itu terjadi, ini adalah dalil tentang ilmu Allah dan tentang qudratullah. Tentang ilmu Allah. Berarti Allah telah mengetahui sesuatu itu akan terjadi atau akan terwujud, dan itu terjadi terwujud dengan qudrahnya, dengan kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Setelahnya penulis mengatakan wa qaddara lahum aqdara. Allah Subhanahu wa taala menetapkan takdir untuk masing-masing di antara mereka. Jadi seluruh makhluk itu, nah, Allah Subhanahu wa taala tetapkan takdirnya sebelum penciptaannya. Di dalam salah satu ayatnya Allah mengatakan inna khalaqna, bagaimana itu? Inna kulla syai'in khalaqnahu bi qadarin. Sesungguhnya segala sesuatunya kami ciptakan dengan takdirnya. Nah, segala sesuatunya Allah ciptakan dengan takdirnya. Jadi ketentuan takdir itu mendahului penciptaan. Ketika sesuatu diciptakan, maka sudah ada ketentuan takdir. Nah, qadarullahu jalla wa ala al-maqadir. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan takdir segala sesuatunya. Walam yujad hadhil asya biduni takdirin. Tidak ada sesuatu pun yang terwujud atau yang terjadi, yang tidak ada sesuatu pun yang terwujud dan terjadi di alam semesta ini tanpa takdir. Bahkan takdir itu sudah lebih dahulu diciptakan sebelum takdir itu sudah terlebih dahulu ditetapkan sebelum penciptaan. Masing-masing makhluk itu, Bu, memiliki takdirnya sendiri-sendiri. Sebelum kita lanjut, Bu, takdir anak dan takdir ibu itu sama atau beda? Beda atau sama, Bu? Beda. Enggak sama, Bu. Ada yang sama, ada yang berbeda, Bu. Karena takdir itu ada yang umum dan ada yang khusus.
Kita kan sama-sama manusia, Bu. Berarti kita memiliki takdir yang sama dalam kapasitas kita sebagai manusia. Tetapi anak perempuan, ibu apa anak laki-laki, ibu perempuan, takdirnya sudah berbeda. Ibu satu dengan yang lainnya takdirnya juga sudah berbeda. Maka tidak ada satu makhluk pun yang tercipta kecuali telah ditetapkan takdirnya. Takdir itu dari kata qadrun. Qadrun itu artinya ukuran, takaran. Nah, ukuran dan takaran. Kita manusia memiliki takdir tersendiri yang berbeda dengan takdirnya para malaikat. Nah, kita manusia punya takdir tersendiri yang berbeda dengan takdirnya malaikat. Malaikat memiliki takdir yang berbeda dengan jin. Jin memiliki takdir yang berbeda dengan hewan-hewan. Hewan-hewan itu berbeda, memiliki takdir yang berbeda-beda sesuai dengan jenisnya. Kemudian masing-masing individu dari hewan-hewan itu sebagaimana masing-masing individu dari kita-kita ini memiliki takdir yang berbeda-beda juga. Bahkan di dalam ilmu biologi ya, kebetulan anak orang IPA, di dalam ilmu biologi tubuh ada suatu hukum yang mengatakan tidak ada dua individu yang sama persis. Tidak ada dua individu yang identik seutuhnya itu tidak ada. Bahkan orang yang kembar sekalipun, orang yang kembar itu tidak mungkin sama seutuhnya. Karena tiap-tiap makhluk itu memiliki takdir sendiri sendiri. Kalaupun ada kesamaannya dengan takdir yang lainnya, tapi dia pasti memiliki sisi takdir yang berbeda. Nah, qadarallahu jalla wa ala al-maqadir. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan seluruh takdir. Lam yujad hadhil asya biduni takdirin. Tidak ada sesuatu pun yang terwujud dan terjadi di alam semesta ini tanpa takdir. Wa inni min syai'in illa indana khazainuh. Tidak ada sesuatu pun kata Allah Subhanahu wa taala kecuali di sisi kamilah perbendaharaannya. Kecuali di sisi kamilah perbendaharaannya. Wa ma nunazziluhu illa biqadirin ma'lumin, dan tidaklah kami menurunkannya kecuali dengan takdir yang telah ditentukan untuknya. Nah, faqullu syai'in qadarahullahu bimaqadir wa kayfiyah takhtalif la tataghayyar la tataghayyar. Maka segala sesuatunya itu telah segala sesuatunya itu telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan takdirnya, ciri-cirinya. Nah, yang tidak akan mungkin berbeda dengan apa yang telah dengan takdir yang telah ditetapkan untuknya dan tidak mungkin juga akan berubah. Takdir tidak, apa yang telah ditakdirkan oleh kita itu tidak berbeda dengan apa yang kemudian menimpa diri kita, dan juga tidak ada yang berubah dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antara adab seorang muslim adalah dia tidak ikut campur. Dia tidak ikut campur di dalam segala sesuatu yang itu merupakan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Seperti masalah fisik misalnya. Nah, seperti masalah fisik misalnya, itu bukan bahan untuk apa? Untuk melecehkan seseorang. Apa yang disebut dengan body shaming itu, mencela seseorang karena wujud fisiknya, itu tidak hanya tidak beradab kepada manusia, bahkan dia juga tidak beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian fal insan qadarallahu jismahu wa hawasahu wa a'dha'ahu wa tarkibahu wa awzanahu. Manusia itu telah Allah takdirkan, telah Allah tetapkan batasan-batasan, ukuran-ukuran dari jasadnya, kemudian panca inderanya, kemudian anggota badannya, kemudian
apalagi rangkaian tubuhnya dan kemudian juga ukurannya. Nah, ukurannya ada yang gendut, ada yang kurus, itu takdir Allah Subhanahu wa taala. Hatta sara insanan mu'tadilan yamshi wa yanfiqu. Hingga kemudian manusia ini menjadi makhluk yang seimbang, yang dia bisa berdiri, berjalan, berhenti dan seterusnya. Walau ikhtalla syai'un min a'dha'i hadzal insan aw min tarakibihi ikhtalla al-jism. Kalau ada sesuatu yang cacat, sesuatu yang tidak seimbang dari anggota tubuh manusia atau pada susunannya, maka jasadnya akan menjadi cacat. Wa kadzalika sairul kainat, dan begitu juga seluruh wujud yang ada di alam semesta ini telah Allah tetapkan kadarnya, telah Allah tetapkan ukuran-ukurannya. Wa kullu syai'in indahu bimiqdarin. Segala sesuatunya di sisi Allah Subhanahu wa taala itu sudah ada takarannya. Sudah ada takarannya, sudah ada ukurannya, sudah ada batasannya, sudah ada ketentuan takdirnya. Fa kullu syai'in maqadiru yang dhabitu biha. Maka segala sesuatunya itu ada ketentuan takdirnya yang tepat dengannya. Ini Bu ya. Segala sesuatunya memiliki takdir yang tepat dengannya. Seperti misalnya kaki manusia dengan kaki ayam beda atau sama Bu? Beda. Ayam dengan bebek sama kakinya beda juga walaupun sama-sama unggas kan? Nah, jadi segala sesuatunya itu telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan ukurannya, batasannya. Nah, yang tepat bagi masing-masing jenis. Begitu juga masalah miskin, kaya, tampan atau tidak tampan, cantik atau tidak cantik, cerdas atau kurang cerdas. Itu semua ukuran-ukuran yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang sesuai untuk masing-masing makhluk Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu syai'in maqadiru takhtalif an maqadiril akhari. Maka segala sesuatunya itu memiliki takdir yang berbeda dengan takdir yang lainnya. Kita manusia takdirnya berbeda dengan malaikat. Nah, kita sesama manusia takdirnya juga berbeda. Ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Nah, yang perempuan sesama perempuan juga takdirnya berbeda satu dengan yang lainnya. Itu yang kita harus meyakini bahwasannya seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala itu membawa ketentuan takdir yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Selesai, kemudian ini masih ada kaitannya dengan pembahasan sebelumnya. Wa daraba lahum ajalan. Kemudian Allah tetapkan bagi mereka itu ajal. Apa ajal, Bu? Ajal itu batas waktu yang telah ditetapkan. Nah, maka kalau dikatakan telah datang ajalnya, berarti telah datang batas waktunya, ya. Kalau dikatakan sampai ajalnya, berarti sudah sampai batas waktu. Jadi seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala itu ada ajalnya. Bukan cuma manusia, hewan, ya. Bahkan dunia ini juga ada ajalnya. Langit itu ada ajalnya, kemudian bumi ini juga ada ajalnya. Keberadaannya hanya untuk sementara saja, sampai batas waktu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sampai ajal kita, ya mati kita. Kalau sudah sampai ajalnya bumi ini, hancur bumi ini. Kalau sudah sampai ajal dari langit itu akan pecah dan runtuh. Jadi segala sesuatunya itu ada ajalnya, ada batas waktunya yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya mengatakan al-makhluqat laha ajalun wa laha nihayatun. Seluruh makhluk itu memiliki ajal, memiliki batas waktu. Dan seluruh makhluk itu memiliki nihayah, memiliki
Memiliki apa? Kesudahan. Nah, memiliki kesudahan. Qala subhanahu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu man 'alaiha fan. Segala sesuatu yang ada di muka bumi itu akan binasa. Ya, segala sesuatu yang ada di muka bumi itu akan binasa, akan musnah. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan yang kekal hanyalah wajah Rabbmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan. Tidak ada yang kekal. Nah, tidak ada yang kekal, semuanya akan hancur pada waktunya. Wa qala subhanahu kullu syai'in halikun illa wajhahu. Allah mengatakan segala sesuatunya itu akan hancur, akan binasa kecuali wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan ajal kita itu rahasia Allah. Ajal kita itu rahasia Allah dan itu merupakan nikmat serta keluasan rahmat Allah bagi kita. Tak seorang pun di antara kita yang mengetahui ajalnya. Nah, tujuannya apa? Tujuannya agar manusia itu dia tidak berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala dan dia juga tidak lalai, dia tidak lalai untuk berbekal bagi kehidupan akhiratnya. Kalau manusia itu tahu ajalnya dan ternyata ajalnya sudah dekat, dia akan berputus asa itu, Bu. Kan? Dia akan berputus asa dari rahmat Allah. Kalau misalnya kita tahu ternyata kita mati besok pagi, gimana coba, Bu? Gak tidur lah nanti malam, Bu, ya. Nah, bahkan tidak berani untuk melangkah. Jadi takdir itu dirahasiakan oleh Allah agar kita tidak berputus asa. Agar kita tidak berputus asa. Nah, kemudian juga kalau seandainya ajal itu masih jauh, kita tidak termasuk orang yang lambai. Ternyata matinya masih 7 tahun lagi. Nantilah 2 tahun lagi tobat, kan gitu. Jadi rahasia apa? Dirahasiakannya ajal itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Nah, kemudian ajal itu layak balu taqdima wala ta'khir. Ajal itu tidak mengenal yang namanya ajal itu tidak akan dipercepat dan juga tidak akan dipercepat dan juga tidak akan ditunda. Nah, ajal itu tidak akan dipercepat dan juga tidak akan ditunda. Kullu syai'in lahu 'umrun muhaddadun mahdudun. Segala sesuatunya memiliki umur yang telah ditentukan. Nah, segala sesuatunya memiliki umur yang telah ditentukan. Haddadahullahu subhanahu. Yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, imma qasirun wa imma thawilun. Baik yang berumur panjang maupun yang berumur pendek. Nah, dan anak udah dengar berita, Bu. Teman SMA anak udah 3 orang meninggal dunia, Bu. Satu di Cikampek, satu kemarin di mana Simpang Kanan, satu lagi di Dumai, Bu. Nah, berarti umurnya berapa? Umurnya cuma 44 tahun. Umurnya cuma 44 tahun. Orang tuanya malah masih hidup, Bu. Orang tuanya masih hidup, kemudian anaknya sudah meninggal dunia. Dan anak beberapa kali menyaksikan ada seorang ibu dan ayah yang mengantar jenazah anaknya. Bahkan seorang nenek atau kakek mengantar jenazah cucunya. Nah, jadi segala sesuatunya itu telah ditetapkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, imma qasirun wa imma qawilun, baik panjang maupun pendeknya. Qala subhanahu wa may yu'ammaru min mu'ammarin wa la yanqusu min umrihi. Tidaklah yang berumur panjang itu dipanjangkan umurnya dan tidak pula dikurangi umurnya kecuali telah ada ketentuannya di dalam kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang berumur panjang itu bukan karena ditambah umurnya. Nah, dan tidak ada juga yang dikurang-kurangi umurnya. Umur itu panjang dan pendeknya ada ketentuannya di dalam kitab Allah Subhanahu wa taala. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Sesungguhnya yang demikian itu bagi Allah Subhanahu wa taala adalah sesuatu yang mudah.
Dan Nabi mengatakan umur setiap umat itu mengikut umur nabinya. Dan Nabi kita umurnya berapa? Berapa? Nabi kita umurnya berapa? 63. Kemudian kata Nabi umur umat beliau berapa? Antara antara 60 sampai 70. Nabi mengatakan a'maru ummati baina sittin wa sab'in wa qalla ma jawaza dzalika. Kata Nabi, umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun dan sedikit sekali yang melampaui bilangan tersebut. Jadi kalau 60 dengan 70 diambil nilai tengahnya berapa? 65 Bu. Nah, 65. Itu umur umatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Cuma sekitar 65 tahun. Maka manusia itu dianggap matang. Umur berapa tahun tuh? 40? 40 tahun kok. Nah, 40 tahun. Insya Allah nanti akan kita bahas secara khusus rahasia di balik umur 40 tahun. Kalau manusia umurnya 65, dipotong masa sebelum dia balik, katakanlah dia balik umur 15 tahun. 65 dikurang 15 berapa, Bu? 50 tahun. 50 tahun dibagi 2, Bu. 25. 25 ditambah 15, Bu. 40 tahun kan, Bu? Nah, berarti 40 tahun itu adalah, jadi berarti 40 tahun itu adalah umur di mana manusia menjalani separuh dari masa taklifnya, Bu. Nah, umurnya kan cuma 65. 65 dipotong masa sebelum balik tadi berapa? 15 tahun. Berarti dia menjadi mukallaf cuma 50 tahun. Dihitung sejak umur 15 tahun. 15 tahun kalau dia mukallaf 50 tahun berarti separuhnya 25. 15 tambah 25 berapa, Bu? 15 ditambah 25 berapa? 40 ya kan? Nah, makanya ada seorang salaf mengatakan idza balagha rajulu arba'ina sanatan wa huwa 'ala khuluqin lam yataghayyar hatta an yamuta. Hatta an yamuta. Apabila seseorang itu telah mencapai umur 40 tahun dan dia berada di atas suatu perangai, suatu watak, suatu sifat, biasanya dia tidak berubah lagi sampai mati. Biasanya. Nah, Al-amar biyadihi subhanahu wa ta'ala. Maka umur itu ada di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hadha yadullu ala kamali rububiyatihi wa kamali qudratihi. Dan ini menunjukkan tentang kesempurnaan rububiyah Allah dan kesempurnaan qudrat Allah. Wa ma syaa kana wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang dia kehendaki terjadi dan apa yang tidak dia kehendaki tidak terjadi. Walam yakhfa alaihi syai'un qabla an yakhluqahum. Ibu, tidak ada sesuatu pun yang samar bagi Allah sebelum dia menciptakannya. Nah, tidak ada sesuatu pun yang samar bagi Allah. Tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi Allah bahkan sebelum Allah menciptakannya. Nah, Allah mengetahui makhluk-makhluknya sebelum penciptaannya. Bal huwa 'alimun bil asya' qabla an tujad. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatunya sebelum segala sesuatu tersebut terwujud dan terjadi. La annahu ya'lamuha illa ba'da wujidat. Jadi Allah bukan mengetahui sesuatu setelah sesuatu itu ada dan terjadi. Nah, wa alima ma hum 'amiluna qabla an yakhluqahum. Allah mengetahui apa yang bakal mereka kerjakan sebelum Allah menciptakan mereka. Nah, Allah mengetahui apa yang akan mereka amalkan sebelum Allah menciptakan mereka. Alima ma ya'malul 'ibad qabla khalqihim. Allah mengetahui apa yang akan dikerjakan, apa yang akan diamalkan oleh para hamba sebelum penciptaan mereka.
anna hada min ahli ta'at wa anna hada min ahli maksiat. Allah tahu ini bakal jadi orang yang taat, ini bakal jadi orang yang maksiat, ini jadi orang yang baik, ini jadi orang yang buruk, ini kafir, ini mukmin dan seterusnya. Nah, kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Kesimpulannya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan sesuatu pun di antara makhluknya kecuali setelah Dia menetapkan takdirnya. Nah, dan takdirnya itu telah Allah catat di dalam kitabnya 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Dan apa yang Allah catat di dalam Lauhul Mahfuz itu sudah ada di dalam ilmunya sejak zaman azali. Takdir itu tidak pernah berubah, dan apa yang ada kemudian yang terwujud itu tidak mungkin berbeda dengan ketentuan takdirnya. Itu yang bisa kita sampaikan. Nah, sebelum ditutup, kalau ada yang ditanyakan dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi Apakah boleh wanita yang sedang menstruasi di Nabawi? Tentang masalah wanita yang sedang haid boleh tidaknya masuk ke masjid, ini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Sebagian mengatakan tidak boleh kecuali sekedar melintas. Kalau melintas pun masuk masjid karena ada yang hendak diambil, ambil HP misalnya, atau ngambil anak yang masuk ke masjid. Kalau sebentar dan ada kebutuhan, itu tidak ada khilaf di antara para ulama, wanita yang sedang haid itu masuk ke masjid. Anaknya masuk ke masjid, dia ambil anaknya, enggak apa-apa. Nah, atau ada sesuatu yang harus dia ambil di masjid dalam keadaan dia haid, boleh, selama dia yakin haidnya itu tidak akan mengotori masjid. Kalau melintas, atau masuk sebentar untuk sebuah kebutuhan itu boleh. Yang menjadi perbedaan pendapat adalah al-maqsu. Al-maqsu itu menetap. Menetap maksudnya apa? Dia tinggal lama di masjid, duduk 1 jam atau lebih misalnya. Di situ ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama, dan pendapat yang kami ambil, wanita yang haid itu boleh di masjid, bukan hanya untuk melintas, bahkan untuk menetap juga boleh, menghadiri kajian misalnya, dengan syarat dia berwudhu terlebih dahulu, itu yang pertama. Yang kedua, dia menjaga agar haid-haidnya itu tidak mengotori masjid, dan tidak ada bedanya antara Masjid Nabawi dengan selain Masjid Nabawi. Berarti kesimpulannya boleh, tapi syaratnya dia berwudhu terlebih dahulu, karena wudhu itu, kata yang membolehkan itu meringankan hadas. Mengangkat hadas itu tidak, karena hadas besar itu hanya terangkat dengan mandi. Tetapi wudhu itu meringankan hadasnya. Jadi tidak ada bedanya Masjid Nabawi, Masjidil Haram atau masjid yang lainnya. Wanita haid itu boleh masuk ke dalamnya kalau sekedar melintas sebentar saja untuk suatu kebutuhan. Yang menjadi perbedaan pendapat adalah al-maqsu. Al-maqsu itu berdiam diri di masjid, duduk di masjid. Berada di dalam masjid untuk waktu yang cukup lama. Ini yang ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Yang kami pilih adalah wanita boleh masuk ke masjid dalam kondisi haid, bukan sekedar melintas, atau mengambil sesuatu, dengan ketentuan dia berwudu dan dia jaga darah haidnya tidak mengotori masjid. Kemudian, ke dalam raudhahnya. Dalam raudhahnya juga boleh sekedar melintas, berdoa di sana boleh. Tapi dia tidak boleh melakukan hal-hal yang dilarang untuk orang yang haid. Sholat misalnya, menyentuh mushaf Al-Quran. Kalau dia melintas di raudhah kan bagian dari masjid, Bu. Raudhah bagian dari masjid. Dia boleh melintas di raudhah.
Nah, kemudian berdoa di sana. Allah. Iya. Bersikap Pak. Pertanyaannya sikap Pak itu udah jarak safar belum sih? Nah, safar itu ketentuannya bagaimana? Iya, itu yang mengatakan itu yang pakai jarak kan. Di antara yang berpendapat demikian di antara ulama sekarang adalah Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala. Bukan 90, Bu, 85. Kalau 85 berarti nyampe mana? Berapa berapa ya? Nah, kurang lebih sekitar itu sih gampang. Itu yang menjadikan jarak sebagai ukuran, yang menjadikan jarak sebagai ukuran. Tetapi Anda sendiri termasuk yang berpendapat, ya, safar itu tidak diukur dengan jarak, tapi dikembalikan kepada urf. Urf itu kebiasaan. Nah, orang kita itu, orang Bagat Batu itu secara umum menganggap Sikapa itu sudah safar belum sih? Sudah safar belum? Belum kan? Nah, belum. Kalau Kota Pinang udah safar belum? Sudah. Atau perapat apa? Apalagi? Ya memang dahulu Nabi itu pernah menjamak dan mengqashar sholatnya pada jarak 4 barit atau sekitar 85 kilometer. Atas dasar itu sebagian ulama mengatakan safar yang padanya boleh untuk mengqashar sholat, nah membatalkan puasa adalah 85 kilometer. Tapi ada riwayat lain, Nabi itu ketika keluar dari Madinah, ya, Nabi ketika keluar dari Madinah sebelum waktu asar, beliau itu mengqashar sholat asar ketika perkampungan penduduk Madinah itu masih terlihat. Berarti kan belum terlalu jauh. Ya, ba'da zuhur Nabi berangkat meninggalkan Madinah. Kemudian tiba waktu asar, Nabi sholat asar di perjalanan dengan mengqashar sholatnya. Dan ketika itu beliau dan para sahabatnya masih melihat perkampungan penduduk Madinah. Berarti kan tidak terlalu jauh jaraknya. Oke, waktu itu di gurun itu mungkin jarak 20 kilo pun, ya, kalau tidak terhalang masih tampak. Tapi yang jelas nggak mungkin nyampe 85 kilometer. Jadi safar itu dikembalikan kepada urf. Menurut penduduk setempat, jarak seberapa sih yang sudah dikatakan safar. Ada juga yang mengikat safar itu dengan perbekalan. Suatu perjalanan dikatakan safar kalau orang itu melakukan perjalanan tersebut dia sudah berbekal. Ibu kalau ke Singapura bontot enggak? Enggak. Ke Rantau Prapat? Enggak, tapi ke warung kan, Bu? Sama aja. Berarti sudah berbekal. Nah, berarti sudah berbekal. Kemudian dia juga tidak diukur dengan waktu, ya, tidak diukur dengan waktu. Misalnya Pekanbaru Jakarta safar belum? Safar. Padahal cuma 1,5 jam kan, Bu? Bahkan Batu Mahato 3 jam. Gimana coba? Yang cuma 70 kilometer. Jadi tidak diukur dengan jarak, tidak diukur dengan waktu, tetapi dikembalikan kepada urf. Nah, dikembalikan kepada urf. Kalau anak sendiri, si Kampak itu belum safar. Mana kalau itu si Kampak tidak mengqashar sholat. Kota Pinang seterusnya itu sudah anak hitung safar. Kalau ke arah sana, ke arah ujung Tanjung itu baru anak hitung safar setelah kilometer 21 ke atas itu sudah safar. Sebelumnya belum safar. Nah, Allah Ta'ala. Nah, itu udah jadi keseharian, Bu. Ya. Kalau dia sudah menjadi keseharian, tidak berat juga baginya, itu dia tidak dihitung safar. Sama seperti supir angkot, Bu. Pagi di Bagan Batu, tengah hari di mana? Di Pekanbaru, sore di Bagan Batu lagi. Memang sudah seperti itu hidupnya. Nah, memang sudah seperti itu hidupnya, maka dia tidak dianggap safar. Itu dia dianggap seperti orang yang hidup di kapal. Orang hidup di kapal itu 6 bulan. Ya memang dia hidupnya di kapal, di situ tempat tidurnya, di situ dapurnya. Dia tidak dikatakan safar walaupun itu terjadi berbulan-bulan. Kilo nol Bangku itu berapa kilo itu? Jauh ya kan?
1,5 jam. Ya, tapi itu sehari-hari begitu kok. Ya. Ya, kalau sehari-hari begitu berarti itu tidak lagi jarak safar. Tapi kalau terkadang itu masih menjadi, kalau terkadang bukan keseharian, itu menjadi jarak safar. Sama seperti supir angkutan umum. Supir angkutan umum. Nah, kayak Pak Budi itu pagi di Bagan Batu, tengah hari di Pekanbaru, nanti sore di Bagan Batu lah. Maka dia sholat tetap ada waktunya. Allah Ta'ala. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, apakah takdir itu bisa dirubah dengan doa? Bisa nggak Bu? Ini bisa jawab? Dulu udah pernah jawab. Apakah takdir bisa dijawab, diubah dengan doa? Nabi mengatakan tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Berarti doa bisa merubah takdir Bu? Bisa. Tetapi doa itu sendiri sudah masuk ketentuan takdir. Ya, jadi silakan aja berdoa. Kan kita tidak tahu catatan takdir kita. Nah, takdir itu bisa dirubah dengan doa. Perubahannya juga sudah takdir bisa dirubah dengan doa. Perubahannya itu juga sudah bagian dari takdir. Jadi bisa dikatakan bisa dirubah, bisa juga dikatakan tidak bisa dirubah. Nabi mengatakan bisa dirubah dengan doa. Tetapi perubahan takdir itu juga sudah ditakdir. Maka kita tidak pernah keluar dari takdir. Kalau kita tidak berdoa, takdirnya seperti ini. Kalau kita berdoa, takdirnya seperti ini. Kedua-duanya adalah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian Ustaz boleh tolong dijelaskan maksud hadis orang yang beramal ahli surga tapi takdirnya menjadi neraka maka dia masuk neraka. Nah, itu hadisnya begini, inna ahadukum la ya'malu amala ahlil jannati hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira'un fayasbiqu al-kitabu fayamalu bi amali ahlil nar fayadkhuluha. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian itu senantiasa mengamalkan amalan penduduk surga, senantiasa berbuat baik, sampai tidak ada jarak antara dirinya dengan surga kecuali 1 jengkal saja. Tetapi ketentuan takdir telah mendahuluinya. Di penghujung hidupnya dia mengamalkan amalan penduduk neraka dan dia dimatikan saat itu juga, kemudian dia menjadi penghuni neraka. Kebalikannya, salah seorang di antara kalian itu senantiasa mengamalkan amalan calon penghuni neraka, senantiasa berbuat dosa, sampai tidak ada jarak antara dirinya dengan neraka kecuali 1 jengkal saja. Kemudian ketentuan takdir telah mendahuluinya. Di akhir hidupnya dia mengamalkan amalan penduduk surga dan saat itu juga dia meninggal dunia dan dia pun masuk surga. Allah zalim tidak Bu? Tidak. Di dalam riwayat Muslim dikatakan yang pertama tadi, inna ahadukum la ya'malu bi'amali ahlil jannah. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian senantiasa mengerjakan amalan calon penghuni surga. Hatta ma yakuna bainahu hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira'. Sampai tidak ada jarak antara dirinya dengan surga kecuali 1 jengkal saja. Fayasbiqu alaihi kitab, tetapi ketentuan takdir telah mendahuluinya. Fayamalu bi'amali ahlin nar fayadkhuluha. Ujung-ujungnya dia berbuat dosa dan dia mati saat itu juga, kemudian masuk neraka. Berarti Allah zalim. Selama ini dia dikatakan selalu mengamalkan amalan apa? Penduduk surga. Gara-gara berbuat dosa mati kemudian masuk neraka. Di dalam riwayat Muslim dikatakan ya'malu bi amali ahlil jannah fi ma yabdu linnas. Dia senantiasa mengerjakan amalan calon penghuni surga menurut apa yang tampak bagi manusia, Bu. Ketika ternyata di akhir hidupnya dia berbuat dosa, itulah keadaan dia yang sesungguhnya. Allah singkap hakikatnya. Ternyata dia orang yang jelek. Walaupun selama ini dia nampak baik. Ya'malu amala ahlil jannah fi ma yabdu linnas. Dia senantiasa mengerjakan amalan calon penghuni surga menurut apa yang tampak bagi manusia.
dia berinfak, dia berbuat baik, dia sholat dan seterusnya. Itu amalan penduduk surga, Bu, calon penduduk surga yang nampak bagi manusia. Tetapi ternyata Allah tutup kehidupannya dengan kejelekan, berarti selama ini dia orang yang jelek. Adapun orang yang senantiasa berbuat dosa, kemudian dia ujung-ujungnya berbuat baik, kemudian mati masuk surga, berarti taubatnya diterima oleh Allah. Dan Nabi tidak mengatakan langsung masuk surga, kan ujung-ujungnya masuk surga. Nah, ujung-ujungnya masuk surga. Jadi yang menjadi patokan adalah bagaimana keadaan akhir seorang hamba. Kalau di akhir hidupnya dia berbuat kebaikan, dimatikan dalam kebaikan, insya Allah dia calon penghuni surga. Kalau selama ini dia berbuat baik, kok matinya jelek, berarti dia memang orang yang jelek. Cuma nampaknya aja dia baik. Kan bagi manusia dia nampak baik, bagi Allah dia bukan orang yang baik. Kalau orang meninggal dunia di atas su'ul khatimah, akhir yang jelek, kita khawatir dia termasuk orang yang diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak memastikannya, Bu. Nah, kita tidak memastikannya. Itu maknanya. Benar ya, ada orang yang senantiasa berbuat dengan amalan calon penghuni surga, ujung-ujungnya berbuat dosa, kemudian meninggal dunia dan masuk neraka. Kebalikannya, ada orang yang selalu berbuat dosa, kemudian berbuat kebaikan, mati masuk surga. Kalau gitu buat dosa dulu, Bu. Ya jangan. Ya kalau sempat tobat. Dan masuk surganya juga tidak dikatakan langsung masuk surga kan, tetapi ujung-ujungnya masuk surga. Nah, kemudian ini pertanyaan terakhir ya. Untuk pertanyaan yang terakhir ini nanti apa? Yang terakhir nanti kita bahas secara khusus. Ini tolong tanyakan usaha tentang usaha briling. Usaha briling boleh nggak? Briling itu eh, jasa itu ada yang halal sih. Kalau sekedar transfer kemudian ada biaya admin itu masih dalam kriteria ijarah. Ijarah itu sewa jasa. Kita tarik tunai bayar 5.000, kita transfer bayar 5.000, itu ijarah, itu bayar jasa. Nah, tetapi yang jadi masalah kita kan ikut membesarkan, tapi yang jadi masalah kan nggak semua transaksinya halal kan. Misalnya bayar apa? Bayar kredit ya. Nah, bayar kredit berarti termasuk bayar bunga bank, itu kan jadi tolong menolong di dalam riba. Kalau cuma transfer tarik tunai itu diperbolehkan nggak apa-apa. Ada biaya admin itu ijarah, itu sewa jasa. Tapi kalau kita kemudian terima terima apa itu pembayaran yang ribawi, kredit, apalagi Bu selain kredit macam-macam lah. Kalau bayar apa token, bayar pulsa itu tidak mengapa. Yang kedua, kita kan ikut membesarkan lembaga ribawi kan Bu. Itu pinternya bank Bu. Dia nggak perlu sewa gedung, ya Bu. Dia tidak perlu bayar karyawan, yang punya breeding lah yang menyediakan tempat usaha, menyediakan apa lagi tenaga kerja, bahkan harus membeli sendiri alat ECD-nya. Nah, kemudian dengan begitu bank tidak perlu menyediakan banyak tenaga dan ini dan itu. Kita ini telah ikut membesarkan usaha ribawi. Itu masalahnya. Jadi masalahnya dua, tidak semua transaksi itu halal. Kemudian yang kedua, kita membantu siapa? Membantu bank membesarkan usaha ribawi. Allah Ta'ala. Uang infak dialihfungsikan jadi tabungan umroh. Infaknya siapa ini? Gimana maksudnya? Uang infak dialihfungsikan jadi tabungan umroh. Maksudnya niatnya infak kemudian berubah niat gitu? Iya. Berarti nalik sodakonya. Tidak boleh sodako dibatalkan. Sodako yang boleh dibatalkan itu sodako kepada anak. Nah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan bahwasanya dia hamal tu ala qarasin atiqin fi sabilillah. Aku pernah menginfakkan seekor kuda yang sangat bagus kepada seorang pejuang untuk dipakai berperang di jalan Allah. Kemudian
Fa'ahmalahu ahluhu. Kemudian yang aku beri kuda ini tadi menyia-nyiakan kuda tersebut. Wa adunnu annahu bai'ahu eh, annahu yabi'uhu bi ruhusin. Dan aku yakin dia bakal jual kuda itu dengan harga yang murah. Kemudian aku adukan apa tadi? Aku adukan kejadian tersebut kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Nabi? La, bagaimana Nabi? La tabi' wa la ta'udu ila hibatika. Nabi mengatakan engkau tidak boleh membelinya dan engkau tidak boleh menariknya kembali. Innal aida ila hibatihi kal kalbi ya'udu ila qailihi. Sesungguhnya orang yang menarik kembali pemberiannya itu seperti anjing yang muntah kemudian dia telan kembali muntah. Itu Bu, kudanya mau dibeli lagi sama Umar nggak boleh. Padahal kudanya jelas-jelas disia-siakan. Dibeli nggak boleh. Ditarik apalagi, kata Nabi kalau sampai ditarik itu sama seperti orang yang muntah yang kemudian menelan kembali muntahnya. Jadi kalau sudah diinfakkan ya tidak boleh dialihkan, ya. Kalau dialihkan ya dia harus ganti seharga yang telah dia infakkan. Allah Taala. Suntik tetanus yang mengandung B2 katanya udah nggak ada lagi suntik tetanus yang lain selain daripada itu. Ini anak nggak tahu Bu ya masalah B2 ini Bu. Apakah memang benar mengandung itu? Yang pernah anak dengar itu proses pembuatan vaksinnya itu pakai enzim tripsin, ya kan? Enzim tripsin itu dari lemak babi. Tapi kalau dalam proses kimia, enzim tripsin ini tidak ikut bereaksi. Dia cuma stimulator, pemicu, reaksi saja. Dia tidak ikut bereaksi. Dan setelah vaksin itu jadi, tripsinnya juga nggak ada. Tripsinnya tidak ada. Berarti di sini berlaku hukum istihlak. Allah A'lam, mana tidak tahu proses dari mana prosesnya. Ibu tahu istihlak Bu? Istihlak itu kotoran manusia, najis, haram Bu ya. Kemudian diserap oleh pohon mangga. Mangganya halal atau tidak? Mangganya halal atau haram? Halal atau haram? Mangga dipupuk dengan kotoran manusia. Mangganya halal atau haram? Halal. Nah, kotorannya itu tidak ikut bereaksi dan tidak ada di dalam buah mangga. Sudah mengalami yang namanya istihlak. Istihlak itu hancur. Hancur, dia tidak sudah berwujud pada kondisi asalnya. Yang Anda tahu, ya, beberapa vaksin, Allah A'lam apakah termasuk tetanus, itu memang proses pembuatannya melibatkan enzim tripsin. Tetapi enzimnya itu sendiri bukan bahan baku dari vaksin. Tidak ikut bereaksi juga, cuma stimulator. Cuma memacu terjadinya itu tadi, proses itu tadi. Dan tripsinnya sendiri sudah tidak terdeteksi ketika vaksin itu jadi. Itulah yang kemarin diisukan pada vaksin COVID produksi Pfizer Bu ya, yang katanya ada lemak babinya. Allah Alam, Anda tidak tahu persis apakah benar ya tetanus itu mengandung lemak babi ataukah lemak babi itu sekedar sebagai stimulan di dalam proses. Karena dulu guru kimia, tapi karena udah lama nggak murojaah, udah banyak lupa juga. Kemudian itu ya, yang terakhir tadi, ini insya Allah kita bahas nanti. Bagaimana jika di umur 40 tahun iman masih naik turun? Ya iman memang masih naik turun Bu, sampai mati Bu. Sedangkan hati masih terus ingin lebih baik dan berkeinginan hijrah kuat. Apakah akan begitu selamanya? Itu tadi sudah Anda sebutkan, insya Allah pekan depan atau pekan sekali lagi kita bahas secara khusus. Kita akan membahas rahasia di balik umur 40 tahun insya Allah. Nah, demikian sudah Bu ya. Tapi bihadzal qadar, bila ditaufiqul hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kami mengucapkan jazakumullah khairan wa barakallahu fikum kepada Al-Ustaz Muhammad Hafizahullah Ta'ala atas waktu dan ilmu yang beliau sampaikan kepada kita semua. Semoga Allah merahmati Ustaz beserta keluarga Ustaz, orang tua Ustaz dan juga guru Ustaz. Ja'alillahu fi mizani hasanatik hasanallahu rabbal alamin. Ibu-ibu seluruhnya ini ada undangan Ya partner menghadiri kajian rutin siang hari ini. Semoga Allah memberkahi waktu dan ilmu kita semua. Dan jazakumullah khairan wa barakallahu fikum kepada segenap tim Musyrifah Syifaul Qulub. Kami mohon maaf dalam penyelenggara kajian ini masih banyak kekurangan karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair, Kakak.